Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu di tempat. Perkenalkan saya Andini Adi, serta rekan tim saya yaitu Agnesia Citra dan Laudia Kalista, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi bisnis model Canva Erlangga Youth Entrepreneur 2024 dengan bisnis usaha kami yaitu Safar Event Planner and Organizer. Pemaparan materi BMC Safar Event Planner and Organizer akan kami mulai. Dipersilakan rekan saya Agnesia Citra untuk memulai. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai key partner. Yang pertama yaitu ada vendor. Dalam kerjasama dengan vendor, kami menyesuaikan dan mempertimbangkan kebutuhan acara. Kerjasama dengan vendor ini sebagai bentuk upaya kami untuk memberikan kualitas yang terbaik. Contohnya seperti apabila kami menangani acara pernikahan, kami akan menggait vendor venue, dekorasi, dan catering, gaun dan make up, dokumentasi, dan lain sebagainya. Untuk kedua, corporate. Untuk corporate ini, kami sedang proses membuat CV dan diajukan ke badan hukum. Yang ketiga, yakni ada community. Untuk community ini, kami memanfaatkan komunitas sebagai wadah penyelenggaraan kegiatan untuk lebih dekat dengan segmentasi pasar. Contohnya, yang sudah kami selenggarakan yakni bekerja sama dengan Alzheimer Indonesia dengan kegiatan merajut dan punch needle bag. Yang keempat, yakni ada influencer. Kami menggait influencer sebagai key partner karena pengaruhnya yang cukup besar dalam pemberian pendapat atau pengaruh atas suatu brand dalam media sosial. Contohnya seperti influencer Nadia Tilem yang kebetulan pada saat itu menjadi klien kami. Yang kelima yakni content creator. Selain influencer, kami juga berencana menjalin kerjasama dengan content creator, sehingga harapannya mereka dapat juga merencanakan tema dan mempublikasikan konten mengenai Safor.io. Untuk yang keenam, yakni ada volunteer. Volunteer berasal dari pihak eksternal yang dikumpulkan dengan sistem open recruitment. Untuk aspek kedua, yakni ada key activities. Yang pertama yakni ada research and development. Dalam kegiatan R&D, kami melakukan aktivitas riset mendalam mengenai tren event yang sedang gencar dilaksanakan pada zaman sekarang. Sehingga harapannya dari riset tersebut, kami dapat mengembangkan sebuah sistem event yang relevan dengan kebutuhan klien. Yang kedua yakni ada dealing and sales. Kegiatan yang kami lakukan yakni mengenai penjualan dengan membuat offering letter lalu mendatangi corporate yang sesuai dengan event yang akan diselenggarakan. Untuk yang ketiga, yakni ada promotion. Dalam hal ini, kami bertujuan untuk memasarkan jasa kami ke segmentasi pasar yang sudah kami tentukan dengan membuat bundling dan strategi marketing yang tepat. Selain itu, juga membuat booth di suatu event. Yang keempat, yakni planning. Kami melakukan kegiatan perencanaan sebelum event dimulai, seperti perumusan konsep acara, penentuan tema, menyusun jadwal, dan agenda, serta tujuan acara tersebut. Yang kelima, yakni ada evaluation. Dalam evaluasi, kami melakukannya di awal dan akhir acara. Pada awal acara, kami mengidentifikasi hambatan apa yang sekiranya akan terjadi pada saat hari H. Lalu dirumuskanlah sebuah decision making yang tepat dan cepat agar meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Untuk yang terakhir ada innovation. Dalam inovasi, kegiatan yang kami lakukan yakni berusaha untuk membuat event yang unik seperti pameran menggunakan proyektor dengan mengusung konsep milenial. Selain itu, juga berusaha memberikan yang terbaik agar Safor dapat menjadi jawaban bagi peningkatan suatu brand. Aspek yang ketiga yakni ada key resource. Untuk key resource sendiri, yang pertama ya ini ada human resource. Human resource ini bertugas mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dan yang kedua ada finance. Finance ini berkaitan dengan keuangan. Dalam Safor, tugasnya yakni mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan. Yang ketiga yakni ada social media, bertugas menganalisis dan mengevaluasi media sosial, termasuk di dalamnya konten
atau bahkan campaign yang dijalankan agar terus sustain dan lebih baik lagi di produksi selanjutnya. Untuk yang keempat, yakni ada database. Database ini bertugas mengatur, mengelola, dan mengamankan data di suatu sistem atau lebih. Dan yang kelima ada operasional. Operasional yaitu mengatur semua kegiatan kantor seperti ruang meeting, listrik, dan lain sebagainya. Untuk office sendiri, untuk kantor sudah ada dan kantor kami berada di Jalan Nginden Semolo nomor 58. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih untuk rekan saya, Agnesia Citra. Selanjutnya pada di bagian internal point, yaitu ada post structure. Bagian internal ini merupakan cakupan pengeluaran biaya yang terdiri dari human resource salary atau yang biasa kita ketahui yaitu crew fee atau gaji karyawan. Kemudian ada research and development berupa dana riset dan pengembangan barang, jasa, perlengkapan, kebutuhan perusahaan seperti melakukan riset untuk mengembangkan ide dan inovasi baru, pembaruan sistem informasi dan teknologi. Seperti contohnya yaitu pembaruan berskala untuk web kami. Kemudian yang ketiga ada operational company berupa listrik, internet, dan lain sebagainya. Untuk value proposition sendiri, di bagian internal dan eksternal, bisa kita lihat yaitu ada yang pertama ada until age plus one service atau layanan kami akan berlanjut hingga H+1 acara selesai. Dengan hal tersebut, kita memberikan dukungan penuh dan responsif kepada klien dengan sekaligus menjadi mediasi bagi klien dan para vendor. Untuk yang kedua ada inovatif premier custom concept, yang dimana konsep dan inovatif yang disesuaikan secara khusus untuk setiap acara, menjamin pengalaman yang unik dan berkesan. Jadi terdapat inovasi yang fleksibel di dalam rundown serta melakukan upgrading. Yang selanjutnya yaitu Premier Custom atau Custom Size SDM, yang dimana klien bisa request bahwa mereka menginginkan kru atau sumber daya yang cocok untuk acaranya, seperti mereka membutuhkan kru yang bisa sekaligus menjadi MC atau sekaligus menjadi MUA gitu. Untuk isinya juga ada paket. Di dalam paket itu kalian juga bisa customize durasi acara dan lain sebagainya. Untuk konsep sendiri, millennial flexibility, kreativitas, fan service, luxury, or formal. Jadi konsep kita yaitu mengikuti klien juga, dan dari kita sendiri, Safor memiliki konsep yaitu milenial, kreativitas, dan luxury untuk acara formal. Kemudian ada fan service and workflow, yaitu berupa layanan dan proses kerja kami disusun dengan detail untuk memastikan kualitas terbaik dan pengalaman yang lancar. Sumber daya manusia sudah terverifikasi, sudah sesuai SOP yang ada, dan diarahkan ke media sosial Safor untuk dapat melihat report klien dan portofolio. Yang selanjutnya ada consultation on work hour, konsultasi gratis selama jam kerja, memberikan solusi rekomendasi yang tepat untuk kebutuhan acara bagi klien. Yang selanjutnya ada Find Vendor Surabaya, yaitu Safor juga berkolaborasi dengan vendor-vendor terbaik di Surabaya untuk memastikan layanan terpadu yang berkualitas tinggi. Kemudian ada Experience Crew, yang dimana tim kami memiliki pengalaman yang siap mengolah setiap aspek acara dengan profesionalisme dan keahlian yang teruji. Yang selanjutnya yaitu Best Price on High Value, yang dimana value kepercayaan pada Safor yang dapat Bapak Ibu lihat dari report di akun Instagram kami, yaitu Safor.io, serta penawaran harga yang terbaik untuk nilai yang tinggi, memberikan kepuasan dan nilai tambah yang maksimal bagi klien kami. Kemudian untuk poin eksternal akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Laudia Kalista. Baik, terima kasih kepada rekan saya Andini. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek eksternal dari BMC. Pertama, terdapat customer relationship.
Aspek ini adalah bagaimana cara kami untuk membangun hubungan yang baik dengan klien dengan memberikan kenyamanan demi kepuasan klien. Di customer relationship sendiri terdapat membership yang pertama. Membership untuk sampai saat ini kami belum ada sistem membership, akan tetapi lebih dengan kepada klien yang sudah menggunakan jasa Sapor beberapa kali akan kami beri best price, best deal, menggratiskan overtime, client treatment, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya adalah 3 years contract. Safor menawarkan proposal dengan berisikan kontrak 3 tahun dengan value yang ditawarkan. Dengan kontrak 3 tahun, klien bisa memakai jasa Safor dengan harga yang sama selama 3 tahun berlakunya kontrak. Hal ini hanya berlaku untuk pihak IO, tidak dengan pihak vendornya. Selanjutnya adalah bonus plus discount. Seperti yang saya sebut tadi, kami memberikan bonus dan diskon kepada klien yang sudah berkali-kali menggunakan jasa Safor. Selanjutnya adalah fine service. Fine service adalah cara kami mencapai kepuasan klien dengan memberikan pelayanan dan bantuan yang diperlukan tentunya berkualitas, di mana hal ini terjamin dengan sumber daya manusia kami yang sudah terverifikasi dan sesuai dengan SOP. Selanjutnya adalah free consult. Kami juga memberikan konsultasi gratis bagi semua klien yang menggunakan jasa Safor, apapun bentuk kebutuhan acaranya, mulai dari tema acara, rundown, operasional, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah Premier Custom Plan. Di Premier Custom Plan ini kami menawarkan layanan tambahan seperti layanan khusus atau layanan prioritas di luar paket yang sudah ditawarkan. Premier Custom Plan ini kami tawarkan kepada klien yang sekali lagi sudah beberapa kali menggunakan jasa dari Safor. Selanjutnya adalah voucher. Voucher ini kami gunakan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan loyalitas klien kami dan sebagai reward agar klien kami bisa terus menggunakan jasa dari Safor. Selanjutnya adalah sponsorship. Sponsorship dari Safor berupa jika klien sudah menggunakan jasa Safor sebanyak 3 kali, maka jika klien akan mengadakan event lagi, Safor bersedia untuk menjadi sponsorship di event klien tersebut. Untuk aspek selanjutnya ada channels. Yang pertama ada sosial media. Sosial media, Safor menggunakan sosial media sebagai media promosi, ada Instagram, Facebook, LinkedIn, dan website. Selanjutnya ada exhibition. Safor sempat mengikuti display produk program studi administrasi bisnis UPN Jatim sebagai salah satu cara kami untuk mempromosikan Safor sebagai event planner dan organizer. Selanjutnya ada vendor to vendor. Di sini kami melakukan transaksi atau dealing antar vendors untuk sampai memenuhi kesepakatan antar vendor di mana antar vendor bisa saling menguntungkan dan memenuhi kebutuhan promosi dan produk masing-masing. Selanjutnya ada corporate. Di corporate ini kami mencari target corporate tentunya yang menjadi sasaran kami, yang kemudian akan kami tawarkan offering letter. Selanjutnya ada event. Saat berpartisipasi dan mengikuti suatu event, kami Safor juga reach out dan memanfaatkan kesempatan ini untuk berpromosi. Selanjutnya ada sponsor. Seperti yang saya sebut tadi, sponsorship dari Safor berupa jika klien sudah menggunakan jasa Safor beberapa kali, sebanyak 3 kali, makanya jika klien mengadakan event lagi, Safor bersedia untuk menjadi sponsorship di event klien tersebut. Di aspek selanjutnya ada customer segment. Customer segment yang pertama corporate. Di corporate kami sudah bekerja sama dengan Wyndham Hotel Surabaya dalam mengadakan acara Dreammaker, yang mana kegiatannya adalah launching loyalty program Dreammaker dan Hari Batik Nasional yang bertemakan Meaningful Batik, yang acaranya berupa fashion show busana batik dan membatik. Selanjutnya ada penampilan gamelan Banyuwangi juga yang diadakan di Wyndham Hotel Surabaya. Selanjutnya ada event Halloween Dam yang merupakan event Halloween. Selanjutnya ada Gate Course merupakan aplikasi startup seperti Ruang Guru yang berasal dari Rusia, dan juga Project Dear Papa Mama by Nadia Tilem. Untuk artis, influencer, dan content creator, kami juga pernah bekerja sama dengan Nadia Tilem dalam Project Dear Papa Mama. Untuk community, kami juga sekali lagi bekerja sama dengan Nadia Tilem untuk mengerjakan Project Dear Papa Mama, di mana Dear Papa Mama ini memiliki sasaran bagi mereka yang merasa hubungan dengan orang tua mereka mengalami banyak tantangan, mulai dari mereka yang broken home, memiliki single parent,
yang intinya adalah mereka ingin memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang tuanya. Selanjutnya ada komunitas Alzheimer Indonesia yang merupakan komunitas caregiver kepada orang dalam demensia. Untuk production house, vendor, media, dan partisipan kami belum sempat bekerja sama. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Andini. Baik, terima kasih Laudia Kalista. Untuk review stream atau poin dari eksternal, yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama adalah dealing and sales, yaitu pendapatan dari penjualan jasa event organizer kepada klien meliputi biaya perorganisasian acara, konsultasi, dan manajemen acara secara keseluruhan. Yang kedua ada vendor, yaitu pendapatan dari penjualan vendor, yaitu ada marketing sales, yang dimana Safor menjual layanan vendor dengan harga yang cukup untuk mendapatkan keuntungan. Atau yang bisa disebut yaitu marketing fee, yaitu mendapatkan dari komisi marketing fee itu yang berupa dari vendor yang diterima dari vendor untuk Safor dan direferensikan kepada klien. Untuk yang keempat yaitu engagement, yaitu pendapatan dari sponsorship dan kerjasama dengan sponsor untuk mendukung acara-acara yang diorganisasikan dengan imbalan dukungan finansial atau promosi. Dengan beragam sumber pendapatan ini, Safor Event Planner and Organizer dapat menjaga stabilitas keuangan dan terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik pada klien. Baik, demikian isi dari presentasi BMC AY 2024 Business Safor Event Planner and Organizer. Sebelumnya saya dan rekan saya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Demikian presentasi BMC AY 2024 saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.